wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sitningrum, NPM 2018-29099. Dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah Legal Drafting yang diampu oleh Bapak Sophie Martin, SH CLA MH, maka di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kedudukan peraturan daerah yang bersifat khusus. Kedudukan peraturan daerah yang bersifat khusus, kita tahu di Indonesia itu ada beberapa daerah yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dan juga jaminan untuk menyelenggarakan otonomi khusus dan juga otonomi istimewa. Salah satunya adalah ada Provinsi Aceh, kemudian Papua Barat, DKI Jakarta, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dijamin oleh undang-undang untuk Provinsi Aceh itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kemudian Papua dan Papua Barat diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kemudian untuk DKI Jakarta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, dan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955. Lalu kenapa ada daerah-daerah otonomi khusus dan istimewa tersebut? Tentunya ada alasan mengapa daerah-daerah tersebut tergolong ke dalam daerah yang diberi otonomi khusus atau diberi otonomi istimewa. Salah satunya adalah untuk daerah istimewa Yogyakarta, itu karena asal-usul sejarahnya yang sangat kuat dan melekat. Kemudian untuk Provinsi Aceh, karena perjuangan nasionalnya dan juga adanya perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM pada tanggal 15 Agustus tahun 2015. Kemudian untuk Provinsi DKI Jakarta karena ibu kota dari negara kita sendiri, negara Indonesia. Kemudian untuk daerah Papua itu karena adanya kesenjangan pembangunan dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Nah, alasan atau misalnya yang menjadikan daerah itu bersifat khusus dan istimewa itu akhirnya mengantarkan adanya adanya perbedaan-perbedaan dalam hal lain. Salah satunya adalah peraturan daerahnya. Kita mengenal di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu disebutkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, dan di sana ada peraturan daerah kabupaten dan juga peraturan daerah provinsi. Nah, untuk daerah-daerah yang tadi yang diberi kewenangan khusus dan istimewa itu istilahnya berbeda, ada dengan namanya peraturan daerah yang bersifat khusus. Artinya peraturan daerah yang berlaku di daerah-daerah yang menurut undang-undang diberi kewenangan untuk menjalankan urusannya secara khusus, untuk menyelenggarakan otonominya secara khusus dan juga istimewa. Kita tahu bahwa peraturan daerah itu adalah sebuah produk hukum yang dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah untuk menjalankan otonomi dan urusan daerahnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan kedudukan peraturan daerah yang bersifat khusus? Karena mungkin kita tahu di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak, di dalam hierarkinya itu tidak ada peraturan daerah yang bersifat khusus. Nah, kedudukan antara peraturan daerah yang bersifat khusus dan juga peraturan daerah dengan daerah yang bukan otonomi khusus dan juga istimewa adalah sama kedudukannya. Karena yang menjadikan khusus suatu daerah diberikan menjadi kewenangan khusus dan istimewa itu dijamin oleh undang-undang, dan itu bukan tanpa alasan. Itu tetap pada jalur dan tetap pada jalan bahwa dalam rangka pemerintah daerah diberikan kewenangan secara khusus untuk mengatur jalannya rumah tangga daerahnya sendiri, untuk mengatur urusan daerahnya sendiri masing-masing. Itu hanya ada alasan mengapa itu menjadi khusus, kemudian dijamin oleh undang-undang, namun tidak menghilangkan esensi atau jalan dari bagaimana perda itu dibuat dan kemudian diimplementasikan. Kemudian salah satunya adalah Provinsi Papua. Provinsi Papua dalam membuat peraturan daerah khusus atau Perdasus ini bersama-sama dengan DPR dan juga kepala daerah serta meminta persetujuan dari Majelis Rakyat Papua sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, jika dibandingkan dengan negara-negara federal, maka Perdasus ini dapat tergolong sebagai undang-undang federal. Nah, selain dari Perdasus itu ada juga Perdasi atau peraturan daerah provinsi yang kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari Perdasus. Dan salah satu contoh peraturan daerah yang bersifat khusus di Provinsi Papua itu adalah peraturan daerah khusus nomor 18 tahun 2008 tentang perekonomian berbasis kerakyatan.
di dalam Perdasus tersebut kita bisa melihat dalam konsiderasinya di bagian mengingat itu tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini salah satunya adalah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara peraturan daerah khusus dan peraturan daerah lain yang sifatnya tidak khusus dan tidak diberikan kewenangan khusus atau istimewa itu adalah sama selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang ada di atasnya, dan juga tetap dalam jalur dan jalan untuk mengurusi rumah tangga daerahnya sendiri. Karena kan khususnya itu dijamin oleh undang-undang, jadi sama kedudukannya, itu hanya memberikan kewenangan yang lebih khusus dan istimewa terhadap keempat daerah yang tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.